Sobat Literasi semuanya, welcome back to my YouTube channel. Gimana kemarin kita sudah bahas ya mengenai perbedaan psikopat dan sosiopat. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya. Bab ini akan membahas mengenai apakah orang yang psikopat dan narsistik itu bisa berubah. Oke, menarik ya. Jadi, kita telah sedikit mengulas tentang psikopat dan narsistik atau NPD, yaitu Narcissistic Personality Disorder. Keduanya sama-sama dikelompokkan dalam gangguan kepribadian yang berbahaya, yang mampu mengganggu kehidupan orang lain. Mereka bisa tampak manis, sukses, bahkan religius. Meskipun begitu, mereka juga sangat abusif, egois, pembohong, sampai-sampai mereka percaya pada kebohongannya sendiri. Mereka merasa lebih hebat daripada orang lain. Meskipun begitu, psikopat lebih parah karena tidak memiliki empati dan kepedulian. Kalau narsistik, dia masih punya kelemahan ya guys. Narsistik, dia mencari korban dengan value tinggi, tetapi juga tidak mau dikalahkan atau takut korbannya mempunyai level lebih tinggi. Misalnya, lebih berprestasi, pendidikannya lebih tinggi, dan lain sebagainya. Orang narsistik mencari supply yang high value untuk direndahkan dan diabusif. Di dunia pekerjaan, ia paling takut reputasinya hancur dan jati dirinya terbongkar. Sementara itu, sebenarnya narsistik tidak pernah benar-benar merasa bahagia karena hatinya penuh luka dan kosong. Mereka mencari kebahagiaan atau kepuasan dengan mencari supply. Dalam buku Psikologi Positif, Imam Setiadi Arif menulis bahwa bahkan seseorang yang berbuat jahat atau melakukan tindakan keji, sekalipun pemikiran mereka tentang kebahagiaan sangat keliru, sehingga menimbulkan penderitaan besar, tidak hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah narsistik dan psikopat bisa disembuhkan? Kalau dari buku yang kita bahas, pemilik karakter gelap yang sudah melekat dalam diri mustahil diperbaiki. Setiap orang mempunyai sisi gelap dalam dirinya. Namun sisi gelap yang sudah melekat bahkan menjadi sifat dominan itu mengerikan. Pemilik karakter gelap yang dominan seperti narsistik dan psikopat mustahil diperbaiki. Pemilik karakter gelap ini tidak menyadari bahwa mereka itu narsistik dan psikopat dan merasa hal yang dilakukannya itu benar. Nah, jadi kalau orang yang merasa baik-baik aja, apakah mau kalau dikasih obat atau berusaha untuk disembuhkan? Nah, bahkan untuk menyadari ada yang salah dengan dirinya sendiri aja nggak mampu. Hal pertama untuk kesembuhan diri ialah menyadari kondisi diri. Jadi ini yang menyebabkan orang-orang tersebut lebih sulit untuk disembuhkan. Biasanya mereka akan menolak untuk ke psikolog atau ke psikiater sebab mereka merasa sempurna. Jadi apalagi yang perlu diperbaiki dari mereka? Mereka tidak sakit loh, pun mereka tidak butuh dinasehati, apalagi obat. Narsistik atau psikopat bukanlah penyakit semacam flu, batuk, atau penyakit konvensional lainnya yang bisa disembuhkan dengan antibiotik atau obat lainnya. Ini merupakan gangguan kepribadian. Boleh jadi justru mereka akan mengatakan bahwa kitalah yang butuh diruqyah, ya, bila mengajak mereka ke ahlinya. Agak jadi sulit ya. Jadi mereka juga merasa berhak untuk melakukan manipulasi terhadap korbannya, sehingga tidak ada juga yang berhak melarang mereka gitu. Mereka tidak merasa bersalah. Jadi apa yang harus diintrospeksi dari dirinya sendiri, menurut mereka seperti itu. Dengan begitu kita jadi mustahil bila mengharapkan mereka untuk menyadari kesalahannya, karena di mata mereka tidak pernah salah.
ada highlight juga yang perlu sobat literasi pahami, bahwa seorang psikopat tidak mempunyai kepedulian dan empati sama sekali. Ia tidak akan peduli dengan norma atau peraturan yang ada di masyarakat. Tidak ada beban sama sekali ketika mereka melanggar berbagai aturan itu. Sementara itu, narsistik masih mempunyai kelemahan seperti rasa takut, butuh validasi, mempunyai rasa malu, dan masih merasa memiliki kekurangan sehingga ia bersikap abusif. Oleh karena itu, kita masih bisa melawan narsistik. Di antaranya, menggunakan kebenaran, menegaskan batasan-batasan diri, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau dari kanal YouTube Anna Anbersal, psikopat memang dilahirkan sebagai psikopat, sedangkan narsistik merupakan produk masa kecil yang gagal atau faktor genetik. Artinya psikopat itu memang bawaan ya, sedangkan narsistik itu ada pemicunya atau bisa juga faktor genetik. Kita akan bahas beberapa faktor yang menyebabkan seseorang narsistik atau mempunyai spektrum NPD yang tinggi, yang juga menurut kanal tersebut, kanalnya si Anna Anbersal, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Skenario pertama, adanya pengalaman traumatis masa kecil atau parenting style. Di antaranya, karena pola asuh yang mengabaikan anak yang kurang perhatian, selalu direndahkan, dinomorduakan, sehingga merasa tidak dipahami oleh orang tuanya. Ketika dewasa, anak ini membangun mekanisme pertahanan agar tidak diabaikan lagi, menolak direndahkan, dan selalu ingin diutamakan. Atau bisa jadi anak tersebut terlalu dimanja atau golden child. Anak ini tidak diajari tanggung jawab, tidak diajari toleransi, mengalah, tidak bisa salah, bahkan overprotective, juga selalu dipuji sebagai yang paling baik atau yang paling bagus, sehingga anak ini meyakininya. Anak ini menjadi arogan, mengabaikan aturan, dan sulit meminta maaf. Dan juga skenario yang kedua, faktor genetik. Orang tua dengan spektrum NPD yang tinggi cenderung memiliki anak dengan spektrum NPD yang tinggi juga. Di sini ternyata peran orang tua itu sangat penting ya, sahabat literasi, sehingga hasil didikan orang tua itu begitu mempengaruhi pembentukan karakter si anak. Terbukti ya, tanggung jawab orang tua itu begitu luar biasa. Makanya buat yang belum menikah, pastikan dulu partner kalian dalam mendidik anak itu sudah tepat ya, sudah sesuai dengan visi misi kalian. Kalaupun buat sobat literasi yang sudah menikah, nggak ada kata terlambat ya buat kita untuk belajar terus, karena kita belajar itu tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan juga untuk memperbaiki keturunan kita ke depan supaya lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk agama, keluarga, nusa bangsa, seperti itu ya.